Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul mengenai Bank Indonesia. Pemaparan materi akan disampaikan oleh saya, Syakila Anastasia Zahroni, dan kedua rekan saya, yakni ada Muhammad Fatoni dan Rohmadewi Susilawati. Materi yang akan kami sampaikan meliputi peran Bank Sentral, sejarah Bank Sentral, kelembagaan Bank Indonesia, sejarah Bank Indonesia, serta kedudukan Bank Indonesia pasca terbentuknya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Berikut adalah pemaparan materinya. Baiklah, yang pertama adalah peran Bank Sentral. Awalnya Bank Sentral disebut sebagai bank sirkulasi atau bank of issue, yang tugasnya adalah untuk menerbitkan uang kertas dan logam yang menjadi alat pembayaran yang sah dan mempertahankan konversi uang dimaksud dengan emas atau perak atau bahkan keduanya. Dalam perkembangannya, Bank Sentral atau bank sirkulasi ini menjalankan beberapa fungsi, di antaranya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dengan kebijakan inilah Bank Sentral mempengaruhi dan mengarahkan berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan untuk menjaga stabilitas harga, stabilitas sektor perbankan, dan stabilitas sistem keuangan. Bank Sentral memiliki wewenang untuk menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi dan melakukan pengendalian moneter di luar operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Fungsi selanjutnya ialah mengawasi dan mengatur bank. Bank Sentral memiliki tugas dalam mengawasi, mengevaluasi, dan membina perbankan sebagai lembaga keuangan. Dalam hal ini, Bank Sentral memiliki wewenang untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Misalnya, penilaian terhadap rasio kecukupan modal, batas maksimum pemberian kredit, dan jaminan pemberian kredit. Fungsi selanjutnya ialah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam hal ini, bank memiliki wewenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan dan menetapkan penggunaan alat pembayarannya. Bank Sentral juga bisa berperan sebagai bankers bank. Bank Sentral memiliki peran khusus dalam sistem moneter, yaitu sebagai sumber pinjaman bagi bank-bank dan menjadi sumber terakhir bagi bank-bank tersebut dalam mendapatkan pinjaman ketika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas. Selanjutnya ialah sejarah Bank Sentral. Zaman dulu, alat tukar yang digunakan masyarakat adalah uang yang terbuat dari logam. Mata uang ini memiliki keunggulan karena nilai intrinsiknya sama dengan nilai material uang tersebut. Namun, karena keterbatasan bahan untuk membuat uang logam menyebabkan peredaran uang logam jadi terbatas. Hal ini dapat mengganggu perekonomian secara total. Karena hal inilah kemudian diciptakanlah uang kertas yang nilainya dijamin oleh suatu lembaga penjamin sekaligus lembaga penyimpan yang disebut sebagai bank. Tapi dalam pelaksanaannya, kebijakan ini juga memiliki kelemahan karena masing-masing bank membuat aturan dan jenis uang kertasnya sendiri. Hal ini tentunya bisa merugikan masyarakat. Sejalan dengan berkembangnya sistem perbankan, maka dibutuhkan adanya lembaga yang berfungsi sebagai stabilisator perekonomian yang disebut sebagai bank sentral. Bank sirkulasi pertama yang mendapatkan posisi sebagai bank sentral adalah Bank of England. Kalau di Indonesia, tugas bank sentral dijalankan oleh Bank Indonesia. Awalnya, Bank Indonesia menjalankan 3 tugas utama bank sentral pada umumnya, seperti menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengawasi bank, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Namun, tugas Bank Indonesia yang mengawasi kegiatan perbankan telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya ialah pendirian Bank Sentral di negara berkembang. Pendirian Bank Sentral di negara berkembang adalah dampak positif dari Konferensi Finansial Internasional pada tahun 1920. Konferensi ini menghimbau supaya negara-negara yang belum mendirikan bank sentral secepatnya mendirikan bank sentral.
Tujuannya adalah untuk membantu pemulihan dan menjaga stabilitas sistem moneter dan perbankan, serta untuk kepentingan kerjasama ekonomi dunia. Afrika Selatan adalah negara berkembang pertama yang mendirikan bank sentral pada tahun 1921. Sekian, terima kasih. Sejarah Bank Indonesia. Bank Indonesia berawal dari De Javase Bank yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 24 Januari tahun 1827, di mana pada waktu itu DJB ini bertindak sebagai bank sirkulasi yang menjalankan fungsi bank sentral lainnya serta melakukan kegiatan bank umum. Pemerintah Belanda memberikan hak oktroy kepada DJB, yaitu hak untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden Belanda. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tanggal 6 Desember tahun 1951, di mana pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang nasionalisasi DJB. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok-pokok Bank Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953, maka Bank Indonesia telah memiliki sebuah lembaga bank sentral yang dinamakan dengan Bank Indonesia. Sejak saat itu, Bank Indonesia secara resmi menjadi bank sentral menggantikan fungsi DJB. Hingga tahun 1968, tugas pokok Bank Indonesia sebagai bank sentral selain menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, dan mengembangkan sistem perbankan juga masih tetap melaksanakan fungsi bank umum atau bank komersial. Namun, setelah Bank Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang penghapusan peran ganda Bank Indonesia tidak lagi menjalankan fungsi bank komersial. Namun, Bank Indonesia tetap menjadi agen pembangunan, kasir pemerintah, dan bankers bank. Selanjutnya pada tahun 1999, pemerintahan Republik Indonesia sedang berada di bawah naungan Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie mengambil inisiatif untuk meletakkan kembali kedudukan Bank Indonesia pada posisi yang sebenarnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memberikan independensi kepada Bank Indonesia berupa goal independensi, di mana besaran sasaran inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia ditetapkan sepenuhnya oleh Bank Indonesia sendiri. Kemudian DPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 pada tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Amandemen ini tidak mengubah tugas pokok, status dan kedudukan Bank Indonesia serta tugas dan wewenang Bank Indonesia pada waktu itu. Dengan amandemen terbarunya, Bank Indonesia tetap menjadi lembaga independen, namun berubah yang semula goal independensi menjadi instrumental independensi. Materi selanjutnya adalah mengenai kelembagaan Bank Indonesia. Kelembagaan Bank Indonesia dimulai dari status dan kedudukan Bank Indonesia. Di sini status Bank Indonesia adalah sebagai Bank Sentral Indonesia yang berbadan hukum dan berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang tidak sejajar dengan BPK, DPR, dan MA. Mengapa Bank Indonesia tidak sejajar dengan ketiga instansi tersebut? Karena Bank Indonesia sendiri tidak termasuk ke dalam pemerintahan Indonesia, yakni yang artinya Bank Indonesia berada di luar pemerintahan Indonesia. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melakukan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter yang lebih efektif dan efisien.
Untuk yang kedua adalah hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah dalam perihal keuangan. Bank Indonesia hanya membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang negara seperti halnya surat hutang negara yang digunakan untuk membiayai APBN tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat hutang-hutang tersebut. Selain itu, Bank Indonesia juga berperan sebagai kasir pemerintah dalam menata usahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia. Di samping itu, Bank Indonesia juga berhak menerima pinjaman dari pihak lain untuk dan atas nama pemerintah Indonesia. Untuk yang ketiga adalah hubungan BI dengan pemerintah dalam perihal independensi atau kemandirian. Secara umum, independensi bank sentral terbagi menjadi dua, yakni ada goal independency dan operational independency. Goal independency berarti bahwa bank sentral yang menentukan tujuan-tujuan kebijakan moneter. Sedangkan operational independency berarti bahwa bank sentral memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter yang telah ditentukan oleh pemerintah. Meski Bank Indonesia termasuk ke dalam lembaga negara yang independen, BI juga perlu melakukan koordinasi secara konsultatif kepada pemerintah karena tugas yang dilakukan BI tidak jauh dari kebijakan makro secara keseluruhan. Dengan alasan yang seperti itu, Bank Indonesia dan pemerintah harus sering melakukan koordinasi dalam setiap rapat kabinet. BI juga berhak memberikan saran ataupun pendapat kepada pemerintah mengenai APBN dan kebijakan yang akan diusung yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Namun di sisi lain, ketika pemerintah menghadiri rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, pemerintah hanya memiliki hak bicara tanpa hak suara. Materi kelembagaan Bank Indonesia yang selanjutnya adalah kerjasama BI dengan lembaga lain. Bank Indonesia bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga negara dan unsur masyarakat lainnya. Kerjasama antara BI dan lembaga tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU, keputusan bersama atau SKB, serta perjanjian-perjanjian yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan kejelasan pembagian tugas antar lembaga serta mendorong penegakan hukum yang lebih efektif. Yang selanjutnya adalah BI sebagai badan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, secara eksplisit dijelaskan bahwa status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Di undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa BI dinyatakan sebagai badan hukum publik yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sebuah peraturan yang mengikat seluruh masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai badan hukum perdata, BI dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri di dalam dan di luar pengadilan. Yang selanjutnya adalah tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia hanya satu, yakni memelihara dan mencapai kestabilan rupiah. Sedangkan tugas Bank Indonesia memiliki 3 tugas pokok. Yang pertama adalah menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga adalah menjaga stabilitas keuangan. Kembali kepada tujuan tunggal, yakni memelihara dan mencapai kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dapat dilihat dari perkembangan laju inflasi, yakni naiknya barang ataupun jasa dan penukaran uang rupiah terhadap mata uang asing. Mengapa inflasi dijadikan patokan untuk kestabilan nilai rupiah? Karena ketika inflasi itu rendah, maka bisa dilihat kesejahteraan masyarakat itu dalam kondisi baik. Ketika inflasi itu tinggi, maka kesejahteraan masyarakat akan terancam. Bisa dilihat dari seorang masyarakat yang memiliki suatu usaha. Ketika inflasi itu naik, maka harga terhadap barang ataupun jasa juga ikut naik, yang akan mempengaruhi bisnis plan-nya, sehingga bisnis plan yang terpengaruh itu akan menimbulkan fluktuasi terhadap perkembangan
ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kelembagaan yang selanjutnya adalah visi, misi, dan nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Misi Bank Indonesia tak lain adalah menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Sedangkan misi Bank Indonesia bisa teman-teman lihat di PPT yang sudah saya lampirkan di video. Untuk nilai-nilai strategis yang akan dicapai Bank Indonesia adalah meliputi trust, integrity, profesionalisme, excellence, public interest, dan coordination and teamwork. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas Bank Indonesia. Undang-Undang Bank Indonesia nomor 23 tahun 1999 yang kemudian diamandemen menjadi UU nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang, dan anggaran Bank Indonesia. Akuntabilitas dan transparansi ini dituntut agar dimaksudkan supaya pemangku kepentingan atau stakeholder dapat ikut melakukan pengawasan terhadap setiap langkah yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Akuntabilitas bisa kita lihat setiap awal tahun di mana Bank Indonesia akan mempublikasikan bagaimana kebijakan moneter yang sudah ditempuh di tahun sebelumnya melalui media massa serta rencana kebijakan moneter dan tujuan sasaran yang akan dituju di tahun berikutnya. Sedangkan transparansi, BI secara berkala menerbitkan berbagai publikasi seperti laporan mingguan, statistik ekonomi keuangan Indonesia bulanan, kemudian laporan kebijakan moneter, laporan triwulan perkembangan kebijakan moneter, dan banyak lagi. Dan teman-teman bisa melihat semua itu di laman Bank Indonesia ada di www.bi.go.id. Yang selanjutnya adalah Bank Indonesia dan Inflation Targeting. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Pasal 7 Ayat 1 tertuang amanat untuk Bank Indonesia yang berbunyi bahwa tujuan BI adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini erat kaitannya dengan inflation targeting. Kebijakan inflation targeting sendiri merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral di setiap negara untuk mencapai kestabilan inflasi. Peran Bank Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah terbentuknya OJK, tugas Bank Indonesia yang berkaitan dengan peraturan dan pengawasan perbankan, khususnya mikroprudensial, telah diserahkan kepada OJK sejak tanggal 1 Januari 2014. Bank Indonesia tetap mengawasi perbankan, namun melalui sisi makroprudensial. Sifat pelaksanaan tugas Bank Indonesia diklasifikasikan menjadi dua pendekatan, yaitu makroprudensial dan mikroprudensial. Makroprudensial adalah upaya dan asesmen yang diberikan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan harga dan menjaga stabilitas sistem keuangan pada umumnya melalui pembatasan risiko sistemik. Pembatasan risiko sistemik adalah potensi instabilitas akibat terjadinya gangguan yang menular sebagian atau seluruh sistem keuangan yang disebabkan karena interaksi pada beberapa faktor. Faktor tersebut adalah ukuran, kompleksitas usaha, dan kecenderungan perilaku yang berlebihan dalam mengikuti siklus perekonomian. Yang kedua, mikroprudensial. Dalam hal ini, Bank Indonesia melakukan asesmen terhadap lembaga keuangan yang menjadi kewajiban bank sentral sebagai supervisor atau pengawas. Setelah itu, tugas Bank Indonesia setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan dan menerapkan kebijakan moneter atau stabilitas moneter. Yang kedua adalah mengatur kelancaran pembayaran atau stabilitas sistem pembayaran, dan yang terakhir adalah stabilitas sistem keuangan. Terdapat keterkaitan antara ketiga tugas tersebut. Yang pertama adalah karena pelaksanaan kebijakan moneter
dilakukan melalui sistem keuangan, khususnya lembaga perbankan, maka sistem keuangan yang sehat dan lancar dan keamanan sistem pembayaran merupakan prasyarat efektivitas dalam suatu kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan moneter yang tidak tepat dapat mengakibatkan terganggunya sistem keuangan. Dan yang terakhir, kelancaran serta keamanan sistem pembayaran yang tidak sehat dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan serta efektivitas kebijakan moneter. Itu tadi adalah pemaparan materi mengenai Bank Indonesia. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat ke websitenya Bank Indonesia, yakni di laman www.bi.go.id. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.